Bab 291. Musibah. Apakah dia yang membuat Jennifer Wen mengalami ini? Galvin He tidak mau memikirkannya, tapi pikirannya terus bergema di saat kejadian itu. Kalau bukan karena dia yang bersikeras membawa Jennifer Wen pergi, kalau bukan karena dia yang pada saat itu menelponnya, mungkin dia tidak akan mengalami semua ini. Galvin He terduduk di lantai, rasa bersalah dan penyesalan mulai menjeratnya. Setelah beberapa saat, Nicholas Lu pun menjadi tenang dan berkata, "Lepaskan." Orang-orang itu dengan ragu-ragu melepaskan Nina, dan Nicholas Lu langsung memanggil tim penyelamat yang paling profesional. Sekarang, waktu sangat berharga, dia sudah tidak bisa menunggu, begitupun dengan Jennifer Wen. Tak lama, tim penyelamat profesional tiba dan mulai menyelam ke dalam sungai. Hujan mulai turun lagi, tetapi Nicholas Lu terus berdiri di tepi sungai, menunggu hasilnya. Galvin He melihat ekspresinya yang kelam membuat suasana hatinya menjadi campur aduk. Apa yang pernah dia katakan kepada lelaki ini sebelumnya tampak sangat ironis. Dia bilang dia seumur hidupnya tidak akan pernah menyakiti Jennifer Wen, tetapi sekarang, orang yang membuat hidup atau matinya tidak pasti adalah dia sendiri. Kalau benar-benar terjadi sesuatu pada Jennifer Wen, walaupun dia mati 10.000 kali tetap tidak akan mampu membayar segalanya. Galvin He selangkah demi selangkah mendekati Nicholas Lu. Bagaimana kalau dia benar-benar mati? Aku tidak percaya dia mati, dia tidak mungkin mati. Nicholas Lu tidak memegang payung, tetesan hujan jatuh dari rambutnya, menetes di sepanjang garis wajahnya yang rapat. Galvin He tidak berbicara lagi, dan mereka berdua terus berdiri basah kuyup menunggu hasilnya. Setelah sekian lama, sampai langit perlahan menjadi gelap dan semuanya menjadi sangat kabur, tim penyelamat perlahan-lahan naik ke darat, hanya beberapa puing yang berhasil ditemukan, takutnya. "Pergi cari lagi," Nicholas Lu berkata tanpa ekspresi, melirik pecahan yang ditinggalkan oleh benturan kuat mobil tadi, dan matanya tak berkedip. Dia dalam beberapa hari terakhir telah mengalami pasang surut kehidupan. Pertama dia mengira Jennifer Wen masih hidup, dan memikirkan bagaimana memulai kembali hubungan dengannya, dan kemudian terjadi kecelakaan mobil yang tragis, membuatnya sekarang tidak tahu harus mencarinya kemana. Mungkinkah ini lelucon konyol yang diberikan Tuhan padanya? Nicholas Lu tidak percaya pada takdir, maka dari itu dia harus tetap mencarinya. Tapi, sekarang terlalu gelap, walaupun harus terus mencari. "Sudah kubilang, lanjutkan," Nicholas Lu berkata dengan dingin, seperti seorang penjudi yang menaruh semua koinnya di atasnya, dengan sedikit kegilaan yang tak terlukiskan. Tim penyelamat ini datang dengan hadiah dan rejeki nomplok berkali lipat. Jadi saat melihat sikap keras kepala Nicholas Lu ini, mereka tidak punya pilihan selain terus mencari. Waktu terus berlalu hingga larut malam. Tubuh Nicholas Lu di tengah hujan yang dingin secara bertahap kehilangan suhu hangatnya, dan semua yang ada di depannya mulai kabur. Lelaki itu tidak ingin mencari tempat untuk bersembunyi dari hujan, dia hanya terus berdiri di sana seperti patung. Seperti sambil mengawasi orang-orang itu, dan juga memberikan dirinya sendiri hukuman. Dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk berpikir, mungkinkah dia yang begitu tidak sabar? Kalau dia lebih sabar dan tidak memaksa Jennifer Wen untuk tetap di sisinya, dia mungkin tidak akan ingin melarikan diri, juga tidak akan menghadapi semua ini. Segala macam pikiran begitu berantakan terus menjeratnya membuat Nicholas Lu merasakan sakit kepala yang parah, dan akhirnya, tubuhnya yang tinggi bergetar, sepertinya sudah tidak tahan dengan siksaan ini dan jatuh limbung. Untungnya, seseorang di samping melihatnya yang mau jatuh segera menopangnya. Kulit tubuhnya terasa dingin, dan agar tidak menimbulkan masalah lagi, Nicholas Lu langsung dibawa ke rumah sakit. Saat Nicholas Lu sadar, dia sudah ada di rumah sakit. Dia membuka mata, melihat atap-atap berwarna putih, warna itu seperti surga, bersih dan dingin. Dalam beberapa saat, dia mengira dirinya sudah mati bersama wanita yang telah menghilang itu, dan mati di sana. "Nicholas, kamu jangan menakut-nakuti aku." Eva Ye menjaga di tepi ranjang, melihat Nicholas Lu membuka mata, menghampirinya, matanya karena menangis dan bergadang menjadi begitu merah dan bengkak. Nicholas Lu berbaring di sana, membuatnya teringat kejadian 3 tahun yang lalu, saat dia hanya bisa berbaring di sana tak bergerak, membuatnya lebih takut dari kejadian tahun itu. Saat Nicholas Lu dibawa ke rumah sakit, wajahnya begitu pucat, tubuhnya begitu dingin, seperti seorang mayat, dan ini adalah hukuman yang memang dia peruntukkan untuknya. "Sudah ketemu belum?" Nicholas Lu membuka matanya, tetapi ketika dia mengatakan ini, suaranya begitu datar, seolah dia tidak melihat kesedihan Eva Ye. "Tidak, sudah seperti itu, bagaimana bisa ketemu?" Eva Ye tanpa bertanya, sudah tahu siapa yang dipedulikan oleh putranya.
Jennifer Wen wanita itu, jelas telah setuju untuk berpura-pura mati dan berjanji tidak akan muncul di depan putranya lagi. Tapi sekarang mengapa dia masih kembali? Bagaimana dengan keadaan di sana? Apakah ada mengirim seseorang untuk menjaganya? Nicholas Lu berpikir dan akan duduk. Sungai Jiang saat ini pasti sangat dingin. Tubuh Jennifer Wen begitu lemah, bagaimana bisa menahannya? Kamu kenapa masih mengurusinya? Kamu sendiri memangnya tidak bisa peduli dengan tubuhmu, dan jangan buat aku mengkhawatirkanmu lagi. Hah? FAY dengan cepat menekan tubuh Nicholas Lu ke tempat tidur. Dia sekarang masih demam tinggi, sekarang masih mau bangun dari tempat tidur. Apakah dia bercanda? Ibu, kamu tahu kan? Tubuh Nicholas Lu yang lemah dipegang erat oleh FAY. Dia juga tidak meronta-ronta, tidak melakukan apa-apa, hanya matanya yang hitam menatap FAY di samping tempat tidur. Saat Jennifer Wen melahirkan, orang yang paling tahu adalah FAY. Dia pastinya tahu tentang kebenaran apakah Jennifer Wen benar-benar mati atau tidak. Tapi, untuk membuat Nicholas Lu mengikuti kata hatinya, dia terus menyembunyikannya. Aku. FAY ragu sesaat, lalu dengan terbata mengatakan, aku melakukannya untuk kebaikanmu juga. Sayangnya, kebaikan seperti ini membuatku tidak bisa menerimanya. Nicholas Lu mendengar apa yang dikatakan FAY, tidak menduganya sama sekali, tetapi akhirnya masih merasa sangat lelah. Itu adalah perasaan lelah dari dalam dan luar. Tidak peduli kapanpun, tidak peduli apa yang dia lakukan, ibunya selalu bisa menekan semua perlawanannya dengan 3 kata, yaitu untuk kebaikanmu sendiri, yang seolah kalau dia tidak mengikuti kemauannya, maka dia akan menjadi anak durhaka. Tapi aku juga tidak menyangka dia benar-benar mengalami kecelakaan. FAY sedikit takut, kalau emosional Nicholas Lu tidak stabil dan bertengkar hebat dengan dirinya sendiri, mungkin dia tidak akan terlalu panik, tapi sekarang, melihat putranya yang begitu tenang, dia malah merasa begitu panik. Seperti ada sesuatu yang perlahan berubah dalam ketenangan ini. Mungkin Jennifer Wen benar. Keluarga Lu baginya adalah musibahnya, yang menyebabkan dia masuk penjara secara tidak adil, menyebabkan susah melahirkan dan hampir kehilangan nyawanya, dan juga menyebabkan dia kehilangan anaknya. Sekarang dia telah kehilangan nyawanya, keluarga Lu benar-benar berutang banyak padanya. Nicholas, jangan seperti ini, kamu seperti ini, aku sangat khawatir dan sangat takut. Bab 292. Detak jantungnya kembali. Nicholas Lu tidak lagi merespon ibunya. Hanya melihat perkembangan penyelamatan yang disiarkan di televisi. FAY juga tidak tahu harus berkata apa, akhirnya hanya bisa bersamanya melihat berita. Dengan begini, waktu detik demi detik, menit demi menit berlalu. Tidak ada kabar, tidak ada perkembangan. Bahkan kabar penemuan mayat pun juga tidak ada. Nicholas, kamu harus makan, kalau terus seperti ini keadaanmu bisa semakin memburuk. FAY membujuknya lagi, di tangannya memegang makanan yang disukai Nicholas Lu, tapi Nicholas Lu sama sekali tidak melihatnya. Ibu, kali ini, aku lebih memilih untuk percaya kalau kalian sedang berakting. Dengan akting kata ini, tubuh FAY bergetar, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, dulu saat dia membohonginya, memangnya salah? Ya, karena semua yang dia lakukan tidak hanya tidak membuahkan hasil yang dia inginkan, tapi malah membuat dirinya dan anaknya semakin jauh, dan sudah tidak ada kepercayaan di antara mereka lagi. Nicholas, aku nanti tidak akan lagi membohongimu, masalah Jennifer, kamu pelan-pelan saja menerimanya. Kalau masih bisa membohongiku, sebaiknya teruskan saja, dengan begitu, dia mungkin masih ada sedikit harapan hidup. Waktu dari kejadian itu terjadi sudah 24 jam, waktu tim penyelamat untuk bekerja sudah lewat, walaupun Nicholas Lu tidak ingin mengakuinya tapi dia hanya bisa menerimanya. Kemungkinan Jennifer Wen masih hidup semakin kecil. Setelah FAY meninggalkan rumah sakit, kamar rawatnya kembali menjadi tenang. Nicholas Lu menelusupkan wajahnya ke dalam selimut, lalu dengan suara rendah bergumam. Kenapa harus memberikan orang setitik harapan kemudian menghancurkannya, Jennifer? Setelah kehilangan kemudian kembali, lalu kehilangan lagi, rasa sakit ini, untuk orang lain ataupun dirinya pasti akan sangat sulit untuk diterima. Kamar yang kosong, terdengar suara lelaki yang begitu pilu, seperti suara binatang liar yang sedang mengerang karena putus asa. Jennifer Wen merasa seperti sedang melayang di awan. Tubuhnya seperti kehilangan berat badan, dan rasa ini begitu aneh. Gambar terakhir dalam ingatan kembali muncul, Jennifer Wen berpikir, apakah dia sudah mati? Ternyata rasanya mati seperti ini. Dia tidak merasakan kesedihan atau rasa sakit. Dan dia mau tak mau terpikir segala macam permainan yang dia lakukan untuk menyingkirkan Nicholas Lu.
Mungkin, ini adalah pembalasan dari kebohongannya. Dia berusaha keras untuk berpura-pura kalau dia sudah mati, berpura-pura kalau dia sudah tidak ada di dunia dan tidak ragu-ragu untuk berakting sekian lama. Dan pada akhirnya, dia benar-benar mati. Jennifer Wen tiba-tiba merasa sedikit lucu, hanya dalam hatinya masih memikirkan dua orang. Ibu, dan anaknya. Hanya berpikir saja, wajah Diana Bai tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia sepertinya baru mengetahui berita kecelakaan Jennifer Wen. Saat ini, dia menangis histeris dan usianya terlihat menjadi lebih tua 10 tahun. Jennifer Wen merasakan hatinya pedih, semua karena kemauannya sendiri yang membuat ibunya menerima rasa kehilangan lagi. Galvin He menghibur Diana Bai, meski hatinya juga hancur, tapi dia tetap berusaha menenangkan emosinya. Pada saat yang sama, dia juga mengaitkan semua kesalahannya pada dirinya sendiri. Ini semua salahku, kalau aku tidak membiarkan dia pergi sendiri. Kalau aku tidak. Jennifer Wen memandang Galvin He yang mengutuk dirinya sendiri dan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Tidak. Semua ini tidak ada hubungannya dengan siapapun, kalau memang harus menemukan alasannya, mungkin ini karena nasibnya yang tidak baik. Namun, tidak ada yang bisa mendengar apa yang ingin dikatakan Jennifer Wen. Jari-jarinya melewati kedua orang itu tanpa meninggalkan jejak. Jennifer Wen merasa kecewa sedih, dan ya, dia sudah mati dan tidak lagi di dunia ini, jadi dia bagaimana bisa berbicara dengan mereka. Saat memikirkan kalau dia bisa kapan saja menghilang, Jennifer Wen melayang tubuhnya ke tempat Adam Lu berada. Karena dia akan menghilang, maka biarkan dia melihat anaknya untuk yang terakhir kali. Begitu hatinya tergerak memikirkan itu, dia langsung muncul di tempat di mana Adam Lu berada. Bayi kecil yang kini digendong pengasuh sedang meminum susu bubuk dan terlihat riang. Untungnya, dia tidak tahu apa-apa, dan itu tentu lebih baik daripada sedih. Jennifer Wen dengan tenang seperti ini memandangnya. Pada saat ini, Adam Lu, yang sedang meminum susu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan melambai ke posisinya. Jennifer Wen terkejut, dia mengira Adam Lu bisa melihat dirinya. Tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya untuk menyangkal pikiran tidak masuk akal ini. Tidak mungkin, Adam Lu bagaimana bisa melihatnya? Tapi, Adam Lu masih terus membuat isyarat seperti arahannya, dan bahkan membuang botol susu kesayangannya, dan gerakannya terlihat khawatir. Tuan muda kecil, kenapa? Bibi Zhang bingung. Adam Lu yang biasanya anteng dan tidak membuat keributan seperti itu. Tidak ada cara lain, melihat Adam Lu yang tidak mau bekerja sama, Bibi Zhang akhirnya hanya bisa membawa ke tempat yang dia tunjuk. Adam Lu mengulurkan tangannya, seolah ingin meraih jari Jennifer Wen, tapi dia tidak bisa menyentuhnya. Kesedihan yang tak bisa dijelaskan membuat hatinya sakit, dan setelah beberapa kali berusaha menggapai tapi tetap tak tergapai membuatnya menangis. Jennifer Wen mengulurkan tangannya, mencoba memegang tangan kecil Adam Lu yang gemuk, tapi dia juga tidak bisa menggapainya. Untuk pertama kalinya, dia merasa lemah dan kesal atas tubuhnya saat ini. Melihat anaknya di depannya, tetapi tidak bisa menggendong atau menenangkannya, perasaan ini sangatlah kacau. Sebagai seorang ibu, dia tidak meninggalkan apa-apa untuknya, bahkan sekarang saat ingin mengucapkan selamat tinggal dia malah membuatnya menangis. Jennifer Wen di dalam hatinya tiba-tiba merasa kecut, pikiran ini membuat tubuhnya berat. Dia tidak mau mati. Dia masih mau melihat anaknya, melihat orang yang penting untuknya. Semakin memikirkan itu, tubuh Jennifer Wen semakin cepat menghilang, dan Adam Lu melihat orang di depannya semakin samar, tangisannya semakin besar. Nicholas Lu yang berada di kamar sebelah, mendengar itu juga datang, wajahnya begitu kusut, dan jenggot yang beberapa hari belum dicukur membuatnya terlihat lebih tua. Adam, kenapa? Meski keberadaan Jennifer Wen sampai sekarang tidak diketahui, membuat keadaan mentalnya menemui jalan buntu, tapi untuk Adam Lu, Nicholas Lu tetap mencoba bersemangat dan melanjutkan hidupnya. Bagaimanapun, dia harus menjaga kesehatan dan pertumbuhan anaknya. Dengan begini, walau Jennifer Wen telah tiada tapi dia akan merasa nyaman. Nicholas Lu memeluk Adam Lu dan menenangkannya, tapi itu hanya sia-sia. Matanya yang besar masih menatap ke arah Jennifer Wen sambil menangis, dan tangisannya begitu menyayat hati. Nicholas Lu juga ikut menoleh, dia tiba-tiba merasakan perasaan yang aneh. Sebuah rasa familiar, atau ketenangan pikiran yang lama hilang, entah apa itu, singkatnya, membuat detak jantungnya menjadi berantakan. Tapi, di sana tidak ada apa-apa. Hanya sebuah insting yang membuatnya merasa kalau wanita itu mungkin kembali. Jennifer Wen, apakah itu kamu? Jennifer Wen tidak bisa menjawab perkataannya,
melihat Nicholas Lu yang terlihat lesu dan mengenaskan, kebencian di hatinya terhadapnya tiba-tiba sepertinya tidak terlalu dalam. Ini aku. Nicholas, jaga baik-baik anak kita. Jennifer Wen bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian, tarikan yang kuat membuatnya menghilang ke udara. Saat ini, di dalam ruang ICU, detak jantung yang hampir berbentuk garis lurus tiba-tiba kembali bergelombang. Bab 293. 5 tahun kemudian. China, Kota J. Di bandara yang besar, orang-orang datang dan pergi, suara bising pemberitahuan penerbangan terus-menerus terdengar, dan orang-orang di sekitar datang dan pergi menuju tujuan masing-masing. Di lobi bandara, seorang wanita tinggi dan ramping berjalan perlahan, memegang koper besar di tangannya, tampak seperti baru saja turun dari pesawat. Dia memakai kacamata hitam yang menutupi sebagian besar wajahnya, tetapi itu tidak mengurangi kecantikannya, malah membuatnya tetap cantik dan misterius. Dia mengenakan jaket krim biasa, meskipun tidak ada hiasan tambahan, tapi membuatnya terlihat begitu rapi. Penampilan percaya diri dan kuat terpancar dari dalam keluar. Banyak orang yang lewat tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Menghadapi lirikan orang-orang ini, wanita itu sama sekali tidak takut, dan senyum di wajahnya masih begitu cerah dan lebar yang membuat orang merasa seperti angin di musim semi. Namun, setelah berjalan keluar dan melihat bandara yang dibangun dengan megah, senyuman wanita itu perlahan menghilang, dan wajahnya menjadi sedikit lebih bingung. Ini jelas kunjungan pertamanya ke kota J, tapi tidak tahu kenapa, dia merasa begitu familiar dengan setiap fasilitas di sini, dia bahkan tidak perlu menanyakan arah dan dengan instingnya menemukan tempat yang ingin dia kunjungi. Nona Mo, kamu kenapa keluar sendiri? Orang-orang kami sudah mencarimu kemana-mana. Saat Clara Mo sedang memikirkan sesuatu, sebuah suara datang menginterupsi pikirannya. Apakah ini benar pertama kalinya kamu ke sini? Bandara di kota J ini adalah bandara terbesar di negara ini. Orang biasa yang pertama kali datang mereka pasti pergi melihat peta dulu baru tahu arah. Clara Mo menggeleng, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi rasa familiar ini begitu nyata. 5 tahun yang lalu, dia karena suatu kecelakaan kemudian kehilangan semua ingatannya. Ya, dia orang berhasil diselamatkan dari sungai, waktu menghadapi kejadian itu sudah merupakan keajaiban baginya untuk bisa selamat. Juga tidak tahu apakah karena kecelakaan ini, dia kehilangan ingatannya, dan tidak memiliki dokumen apapun untuk menemukan petunjuk yang relevan. Awalnya berpikir hidup akan terus berjalan dengan putus asa, tetapi tidak tahu apakah karena Tuhan ingin menebus kesialannya selama ini. Fernando Mo orang yang menyelamatkannya, tidak membuangnya, tetapi mengeluarkan sejumlah besar uang untuk membantunya memulihkan penampilannya. Dan setelah itu, untuk membiarkannya masuk ke dalam dunia sosial, dia menyuruh keponakannya untuk menjaganya. Dan di bawah penjagaan Andrew Mo, dia kembali menjadi percaya diri, dan semakin rajin masuk ke dunia sosial. Tak lama ini, Andrew Mo melamarnya. Melihat ini, Clara Mo di satu sisi merasa terharu, di sisi lainnya tidak bisa menolak. Menghadapi orang yang memberinya kehidupan baru, apa yang dia lakukan ini, sungguh sangat dermawan, apalagi, keponakannya Andrew Mo memperlakukannya dengan begitu baik dan lembut, sepertinya dia tidak ada alasan untuk menolak. Tapi, tidak tahu mengapa, saat menerima lamarannya, dalam hatinya ada perasaan yang aneh, perasaannya seperti sedang menentangnya. Hanya, setelah beberapa hari memikirkannya, Clara Mo akhirnya masih menerima lamaran itu. Dia tidak ingin membiarkan lelaki yang sudah seperti ayahnya sendiri itu kecewa. Memikirkan lelaki yang sudah menyelamatkannya dari dasar sungai, dia berkata pada dirinya kalau mereka nantinya akan menjadi keluarga seutuhnya. Memikirkan perawatan yang dilakukan Andrew Mo untuk dirinya, mata Clara Mo sedikit berair karena terharu, dan kehidupan yang begitu damai ini sepertinya tidak buruk untuknya. Sekarang, dia datang ke kota J adalah untuk mempersiapkan pernikahan mereka. Kota J adalah ibu kota fashion paling terkenal di China dan tempat kelahiran Andrew Mo, oleh karena itu, Andrew Mo mengatakan akan mengadakan pernikahan mewahnya di sini. Meskipun Clara Mo sendiri tidak begitu peduli dengan acara tersebut, dia sangat tersentuh karena calon suaminya sangat menghargai dirinya. Nona Mo, mau pergi ke perusahaan dulu atau antar kamu istirahat dulu? Staf yang datang untuk menjemputnya itu masih sangat memperhatikan keadaan Clara Mo. Meskipun wanita ini hanyalah karyawan biasa, tapi dia adalah orang yang sangat penting untuk Fernando Mo. Bisa dilihat dia memiliki latar belakang yang sangat dalam, dan orang biasa tentu tidak berani menyinggung perasaannya. Aku bisa pergi jalan sendiri, tidak merepotkan kalian. Untuk kota J, Clara Mo memiliki rasa familiar yang aneh. Dia merasa mungkin karena ini adalah tempat tinggalnya dulu, kalau tidak, dia mana mungkin bisa merasa seperti itu.
Jadi, dia ingin pergi sendiri, mungkin dia bisa menemukan sesuatu yang berhubungan dengan ingatannya yang hilang. Nah, kalau begitu hati-hati ya, kalau ada apa-apa kamu bisa menghubungi kami. Melihat Clara Mo sangat gigih, mereka tidak lagi mempersulitnya, jadi mereka memberinya kunci mobil dan pergi dari sana. Clara Mo memperhatikan orang-orang yang sudah pergi, dan dia sendiri pergi ke tempat parkir untuk mencari mobil. Dia tersenyum, lalu duduk, membuka peta, dan mencari tempat tujuannya. Gaun pengantin yang dijahit khusus dan disiapkan khusus untuk acara pernikahan, dia perlu mencobanya. Setelah menahan pikiran untuk berkeliling, Clara Mo akhirnya menyalakan mobil. Tak lama, Clara Mo sampai di tempat tujuannya, membuka pintu, sudah ada orang yang menunggu di sana. Dia mengangguk kepada karyawan wanita di sana dan memberikan kunci mobil di tangannya. Kemudian ada orang yang menuntunnya berjalan ke depan, ini adalah gaun pengantin yang dibuat sesuai dengan keinginanmu. Clara Mo mengangguk, meski telah kehilangan ingatannya, tapi Fernando Mo sama sekali tidak menganggapnya remeh. Di saat dia ingin bekerja, dia masih membantunya mencari pekerjaan dalam bidang desain. Awalnya, Clara Mo merasa dia hanya mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi dia tidak menyangka ternyata dia malah menemukan bakatnya. Sekarang, desainnya telah dikenali oleh beberapa halayak dan bisa dianggap semua berkat usahanya. Di saat dia sedang bengong, HP-nya tiba-tiba berdering, dan ketika dia melihatnya itu adalah telepon dari Ibu Andrew Mo. Ibu Andrew Mo tidak ikut pergi ke luar negeri bekerja bersama putranya. Sebaliknya, dia tinggal di kota J untuk menikmati kehidupan hari tuanya. Dan kali ini melangsungkan pernikahan di kota J, sebagian besar alasannya juga karena dia. Hanya, ibunya tidak pernah menyukai dirinya, oleh karena itu sikap Clara Mo padanya selalu sangat sopan. Awalnya, dia berencana setelah melihat gaun pengantin pergi membeli hadiah dan mengunjunginya, tapi sekarang, tampaknya tidak sesederhana itu. Clara Mo tidak berani mengabaikannya, dan dengan cepat menjawab, "Bibi." Tiba-tiba menelepon, "Ada apa? Di mana kamu sekarang?" Suara wanita di seberangnya terdengar dingin, tapi Clara Mo tidak terlalu peduli. Saat menghadapi dirinya, sikapnya selalu seperti ini. "Aku sedang melihat gaun pengantin." Jawab Clara Mo hati-hati, dia takut bisa tidak dengan sengaja membuatnya marah. "Gaun pengantin? Nah pas sekali, kamu tidak perlu membuang waktu lagi, aku tidak setuju kalian menikah, kamu cepat pergi dari sana dan datang temui aku." Mata Clara Mo membelalak, dia tidak bisa mempercayai telinganya. "Bibi, apa kamu marah karena sesuatu?" "Aku. Pernikahan kita sudah dipesan tanggalnya. Apa kamu tidak mengerti dengan apa yang kukatakan? Cepat temui aku, ada hal yang sangat penting untuk kuberitahukan padamu." Melihat laporan pemeriksaan kesehatan di tangannya, Rosapan mengucapkan kata-katanya dengan dingin. Bab 294. Anak Misterius. Clara Mo menyadari keseriusan masalah ini, dan dia sedikit gugup dengan apa yang dikatakan Rosapan mengenai hal yang sangat penting itu. Dia kemudian berbicara kepada orang-orang di toko, dan pergi ke villa tempat Rosapan tinggal. "Bibi." Clara Mo membuka pintu sambil memanggilnya, tetapi yang menyambutnya adalah sebuah folder dokumen yang dilempar ke wajahnya. Setumpuk kertas jatuh, dan Clara Mo tercengang bersama goresan noda darah di wajahnya. "Clara, aku awalnya mengira kamu hanyalah wanita yang tidak diketahui asalnya, tapi sekarang kenyataannya malah membuatku semakin jijik padamu." Rosapan menatapnya dengan wajah jijik di wajahnya. Clara Mo berjongkok dan mengambil tumpukan kertas yang berserakan, dan melihatnya dengan cepat. Saat dia melihat isi kertas itu, wajahnya menjadi lebih pucat. Dokumen-dokumen ini adalah formulir laporan medis yang dilakukan sebelum pernikahan beberapa hari yang lalu, hasil laporan kesehatannya normal, kecuali laporan yang mengatakan kalau dia pernah melahirkan anak. Clara Mo melihat kalimat itu dengan mata kosong. Dia tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya. Dulu sebelum memiliki hubungan dengan Andrew Mo, ini adalah hal yang paling dia khawatirkan. Seandainya dia tidak lagi perawan, atau apapun itu, akankah Andrew Mo merendahkannya? Hanya, lelaki itu seperti tidak memiliki kekhawatiran itu. Sebaliknya, dia bilang kalau dia akan menerima segala sesuatu tentangnya, termasuk masa lalunya, bahkan masa lalu yang paling memalukan sekalipun. Ketegasannya itulah yang membuat Clara Mo perlahan-lahan membuka hatinya, tapi dia ternyata sudah mempunyai anak. Akankah Andrew Mo benar-benar tidak peduli tentang hal ini? Sudah lihat dengan jelas? Rosapan berbicara dengan nada yang begitu tinggi, ekspresinya menatap Clara Mo yang tak berdaya ini terlihat tanpa belas kasihan. Dia selalu merasa kalau putranya begitu baik dan pantas mendapatkan wanita yang lebih baik.
Clara Mo wanita di depannya ini hanyalah sebuah beban. Dan fakta kalau dia sebelumnya pernah melahirkan anaknya akhirnya membuatnya tidak bisa terus berpura-pura menjadi buta dan tuli. Clara, kalau kamu sudah tidak perawan sudahlah ya, tapi sekarang setelah dicek kamu ternyata telah melahirkan seorang anak, siapapun juga tidak tahu apakah kamu juga pernah melakukan aborsi. Barang bekas sepertimu bagaimana bisa menyeret penyelamatmu untuk menjadi pasanganmu? Kata-kata Rosapan itu seperti menusuk jantungnya dengan pisau, dan dia bahkan tidak tahu harus bagaimana membela dirinya. Dia tahu kalau dia tidak layak untuk Andrew Mo, dia dari awal sudah minder, dan sekarang setelah mengetahui berita ini, kepercayaan dirinya yang hanya sedikit itu rasanya hampir hancur. Bibi, maaf, aku tidak bermaksud begitu, tapi aku sangat ingin bersama Andrew. Jangan bicara omong kosong padaku, apakah kamu tega membiarkan penyelamatmu bersama seorang wanita yang telah melahirkan anak? Clara Mo tidak bisa berkata-kata. Oh, ngomong-ngomong, kalau itu hanya aborsi, masih bagus. Tapi kalau kamu tidak tahu kapan pernah menikah dan di kemudian hari suamimu datang dengan anakmu, lalu bagaimana dengan Andrew? Kata-kata Rosapan begitu tajam, dan apa yang awalnya ingin dikatakan oleh Clara Mo menjadi tertahan akan fakta itu. Dia tahu apa yang dikatakan Rosapan ini benar, kalau itu terjadi, maka dia kedepannya pasti akan menyakiti Andrew Mo. Jadi begitu saja, menurutku kamu pasti mengerti. Kalau kamu benar-benar berterima kasih padanya, tinggalkan dia. Ingat, jangan ceritakan apa yang aku katakan kepadamu. Baik, aku mengerti. Setelah sekian lama, Clara Mo akhirnya berkata dengan susah payah, baik aku mengerti. Aku tidak akan menyakitinya. Setelah mengatakan itu, Clara Mo berdiri dan berjalan keluar dari tempat yang menghancurkan hatinya itu. Dia berjalan ke jalanan, orang-orang datang dan pergi berjalan melewatinya, tetapi mereka tidak memberinya perasaan kalau dia berada di dunia ini. Dia adalah wanita tanpa masa lalu, tidak ada kerabat, tidak ada teman, satu-satunya orang yang peduli padanya, juga tidak bisa bersamanya. Dia bangun 5 tahun yang lalu tanpa mengingat apapun, penuh dengan rasa rendah diri dan ketidakberdayaan. Dia awalnya berpikir akan melewati hidupnya seperti itu dan bahkan berpikir untuk bunuh diri, tapi selama itu Andrew Mo selalu bersamanya, menemaninya. Lelaki yang begitu baik, terus melindunginya dan membantunya membangun kepercayaan diri. Kalau tidak ada Andrew Mo, mungkin tidak akan ada dia yang sekarang, tetapi sekarang, cahaya paling terang dalam hidupnya juga akan menghilang. Clara Mo dalam keadaan linglung, dia ingin memarahi Tuhan karena telah begitu kejam padanya. Mengapa ketika semuanya menjadi lebih baik tapi malah memberinya berita ini? Setelah 5 tahun, apa yang disebut suaminya itu tidak pernah muncul, tidak memberinya sedikit bantuan tetapi malah mengganggu hidupnya. Saat dia berjalan dengan putus asa, Clara Mo tidak tahu kemana dia pergi, dan tiba-tiba menemui jalan buntu. Apakah ini mengisyaratkan masa depannya akan buntu seperti ini? Clara Mo mencibir dan hendak pergi. Tiba-tiba, seorang anak muncul di depannya, dia lari dengan terhuyung-huyung dan dia tidak bisa mengelak darinya akhirnya bertabrakan. Ada apa denganmu? Jalan tidak lihat-lihat lagi ya? Bagaimanapun juga, Clara Mo adalah orang dewasa, ditabrak seperti itu tak lantas membuatnya terjatuh, tetapi anak kecil yang jatuh ke tanah itu terlalu kesal dan memprotesnya. Apalagi ketika melihat Clara Mo tidak mengatakan apa-apa dan tidak datang membantu dirinya. Hei, aku sedang berbicara denganmu. Apa yang kamu pikirkan? Baru saat itulah Clara Mo bangun, melihat lelaki kecil di depannya, anak itu sepertinya berusia 4 atau 5 tahun. Meskipun dia masih anak-anak tapi dia sudah memiliki penampilan yang luar biasa. Kalau dilihat sekilas orang bisa mengira kalau dia akan menjadi playboy yang bisa memikat hati wanita ketika dewasa nanti. Meskipun pakaian yang dikenakannya sederhana, tapi bahannya sangat bagus. Semuanya adalah produk ternama dari luar negeri. Dan sekilas membuatnya tahu kalau dia adalah anak orang kaya. Maaf, aku barusan sedang memikirkan banyak hal, jadi tidak melihatmu. Meski dia juga korban, tapi dengan temperamen yang baik Clara Mo meminta maaf duluan. Dia mengulurkan tangannya, menarik anak itu berdiri, dan mengulurkan tangannya lagi untuk menepuk debu di pakaiannya. Anak itu kemudian meliriknya, dasar wanita aneh. Saat ini, dari sudut matanya melihat beberapa lelaki licik berbaju hitam berada tidak jauh darinya. Dia awalnya ingin mengusir wanita ini, tapi tiba-tiba berubah pikiran, karena kamu sudah menabrakku jadi kamu harus bertanggung jawab. Ketika mendengar suaranya yang tegas, Clara Mo benar-benar merasa lelaki kecil yang tidak masuk akal ini sedikit lucu. Dia melihat celananya yang memang robek dan memperlihatkan kulit di dalamnya,
baiklah kalau begitu, aku akan membawamu pergi membeli celana baru, oke? Oke, kalau begitu ayo cepat. Anak itu takut ketahuan, dan mengangguk dengan cepat. Clara baru mau membawanya pergi. Tapi saat ini, orang-orang licik berpakaian hitam itu menghampiri mereka. Di sini. Sial, bajingan kecil ini, jago lari juga ya. Cepat tangkap dia kembali. Gawat. Anak itu langsung cemas, mereka datang untuk menangkapku, ayo cepat pergi dari sini. Baru saat itulah Clara menyadari kalau beberapa orang yang mencurigakan sedang berlari ke arahnya, dan anak kecil yang sombong di depannya menariknya untuk berlari kencang, tetapi dia terlalu kecil untuk berlari cepat. Apakah mereka mau menyakiti anak ini? Meskipun ini baru pertama kali bertemu, saat merasa sesuatu akan terjadi pada anak kecil imut di depannya, Clara merasa tidak bisa menahan diri untuk menyelamatkannya. Bab 295. Rasa yang begitu familiar. Clara tidak tahu dari mana datangnya perasaan itu, hanya saat dia menyadarinya dia sudah menggendong anak itu. Begini akan lebih cepat. Sebelum anak itu sempat menolak, dia sudah berada di dalam pelukannya. Dia awalnya ingin melawan, tapi tubuh wanita itu begitu hangat hingga membuatnya lupa untuk melawan. Kamu kenal dengan beberapa orang ini? Tidak kenal, mereka pasti musuh ayahku, ingin memanfaatkanku dan mengancam ayahku. Mendengar itu, wajah Clara menjadi kelam. Sepertinya, melindungi anak ini bukanlah suatu hal yang mudah. Tapi dia tidak ingin menyerahkannya pada orang-orang mencurigakan itu. Saat memikirkan itu, tiba-tiba orang-orang itu sudah berlari ke depannya mau menutup jalannya. Kalau begini terus bisa gawat. Melihat penjahat yang semakin dekat, anak itu keluar dari pelukan Clara. Sudahlah lupakan, tujuan mereka itu menangkapku, kamu pergilah, kalau tidak nanti kamu akan ikut ditangkap juga. Clara langsung terdiam, anak berusia 4-5 tahun, bisa-bisanya mengorbankan diri melindunginya. Dalam hatinya merasa begitu terharu, tapi dia malah semakin kukuh. Apa yang kamu bicarakan? Kamu itu hanya anak kecil, kalau kamu ditangkap mereka maka kamu akan habis. Dengarkan aku, nanti aku akan menghadang mereka dan kamu lari, mengerti? Clara melihat anak imut di depannya, dia pasti anak kesayangan keluarganya. Tidak sepertinya orang yang tidak diharapkan di dunia ini. Kalau dia menolongnya mungkin itu bisa meningkatkan nilai gunanya hidup di dunia. Kamu. Anak itu tidak menyetujuinya, tapi Clara langsung menghadang orang itu seperti tidak lagi memperdulikan nyawanya sendiri. Mungkin karena dipukul membuat orang-orang itu bingung dan menjadi sibuk menaklukkan wanita itu. Kenapa masih bengong? Clara berteriak, menyadarkan anak yang malah bengong, dan anak itu mengepalkan tangannya, berlari kencang dari sana. Dia mau pergi memanggil orang untuk menyelamatkan wanita itu. Pada saat yang sama, beberapa mobil mewah berwarna hitam berhenti di sudut yang tidak mencolok dan menarik perhatian beberapa orang. Di sini, Nicholas Lu menurunkan kaca jendela mobil, ekspresinya begitu dingin. Jordian melihat sistem melacak di tangannya dan mengangguk. Dalam beberapa hari terakhir, karena Nicholas Lu sangat sibuk, dia tidak punya waktu untuk menemani tuan muda kecil, dan dia tidak mengizinkannya untuk berkeliaran membuat masalah, jadi tuan muda kecil marah dengannya. Dia tidak tahu dia menggunakan cara apa untuk menguraikan kunci kode di rumah, dan kemudian kabur sendiri. Seperti yang diketahui semua orang, alasan mengapa Nicholas Lu menolak untuk melepaskannya pergi karena dia takut dia akan berada dalam bahaya. Perusahaan yang dia akuisisi beberapa hari yang lalu, bos awalnya karena tidak terima bangkrut, diam-diam mengambil tindakan kecil, dan dia takut bos itu menaruh mata pada Adam Lu. Itu sebabnya dia menahannya di rumah untuk menghindarinya bahaya. Tapi tak dia sangka, apa yang ditakutkan terjadi. Namun, karena Adam Lu terlahir sebagai anak kesayangan di keluarga Lu, jadi dia memiliki chip pemosisian khusus di tubuhnya. Sekarang posisinya ada di sini, dan mereka tentu langsung bergegas menghampirinya. Pergi cari. Nicholas Lu berkata dengan dingin, mereka yang berani melakukan ini, ingat untuk menangkapnya kembali hidup-hidup, agar mereka tahu bagaimana akhir dari orang yang berani menyentuh orang-orang dari keluarga Lu. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang langsung bubar dan mulai mencari keberadaan Adam Lu. Ketika semua orang penuh perhatian pergi mencarinya, sesosok kecil muncul dari sudut yang redup dan melihat mobil Nicholas Lu, dan dia segera berlari ke sana. Ayah. Semua orang menghela nafas lega, dan melihat Adam Lu baik-baik saja, rasanya seperti batu besar yang berhasil jatuh ke tanah. Kalau sesuatu terjadi pada Adam Lu, maka semua orang tidak akan aman. Adam cepat masuk ke dalam mobil, jangan pikir masalah ini sudah beres. Nicholas Lu melihat bahwa Adam Lu yang aman, dia ikut merasa lega, tetapi ekspresi wajahnya menjadi lebih dingin.
Pelariannya ini membuatnya meninggalkan pekerjaannya dan pergi mencari orang untuk mencarinya dan menyebabkan kerugian yang tak terkira. Tidak, ayah, aku tidak bisa pulang. Adam Lu menciutkan lehernya. Dia tahu kalau dia membuat marah ayahnya, tetapi sekarang bukan waktunya untuk membicarakannya. Nicholas Lu melihat dia masih keras kepala, wajahnya berubah dingin, matanya berkelebat amarah yang besar. Apa yang ingin kamu lakukan? Wajah kecil Adam Lu penuh dengan sikap kekeras kepalaan, dan dia mengelap noda keringat bercampur tanah di wajahnya. Barusan ada seorang wanita yang menyelamatkanku, dia dibawa pergi oleh orang-orang itu, cepat selamatkan dia. Sebelum berhasil menemukannya aku tidak mau pulang. Adam Lu memandang gang kecil itu dengan cemas. Wanita. Nicholas Lu mengerutkan kening ketika mendengar dia mengatakan ini. Sikap Adam Lu tidak terlihat seperti sedang berbohong, kalau memang ada orang seperti itu. Kalian cepat pergi cari. Pergi meninggalkan penyelamat putranya dengan cuma-cuma juga bukanlah gayanya, jadi Nicholas Lu yang sangat jarang menahan amarah berkata, walaupun seperti itu, tetapi kamu tahu kan apa konsekuensi dari semua ini, dan setelah pulang, kamu harusnya tahu hukuman apa yang kamu dapatkan. Adam Lu mulai merinding, terutama saat melihat wajah ayahnya yang seperti gunung es, hatinya mengecut, dia tahu yang menunggunya nanti bukanlah angin sepoi-sepoi ataupun gerimis, dia pasti akan dihukum dengan berat. Tapi dia menggertakkan giginya dan mengangguk, baiklah aku tahu, setelah menemukan wanita itu, aku akan kembali bersamamu dengan patuh. Nicholas Lu sedikit terkejut, lelaki kecil ini biasanya yang paling licik, setiap kali dia ingin menghukumnya, dia akan menemukan berbagai alasan untuk memaafkannya. Kali ini, dia demi menemukan wanita yang tidak dikenalnya bersedia untuk dihukum. Seperti matahari yang muncul dari barat. Saat Nicholas Lu memikirkan itu, orang-orang yang baru saja pergi mencari orang sudah kembali, dan pada saat yang sama, membawa para penjahat di tangan. Meskipun para laki-laki berbaju hitam itu terlihat galak, tapi saat menghadapi pengawal yang terlatih dari keluarga Lu, mereka seperti tikus yang bertemu kucing, dan tak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Ada seorang wanita juga, sepertinya tidak sadarkan diri. Pengawal keluarga Lu mengikuti perkataan Adam Lu juga membawa Clara Mo keluar. Pingsan. Adam Lu terkejut dan segera keluar dari mobil. Pengawal melihatnya yang tampak begitu peduli pada wanita ini, membaringkannya di tanah. Saat kami di sana, dia sudah jatuh di tanah. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Adam Lu menatap wajah Clara Moyu, di dalam hatinya merasa bersalah dan sedih. Dia menjadi seperti ini untuk menyelamatkannya. Dia harus bagaimana? Wajah Clara Mo tidak tahu apakah itu karena jatuh atau bagaimana, tergores dan ada darah, bajunya robek, kulitnya yang cerah sedikit terbuka, dan ada sedikit debu di atasnya. Dia tampak rapuh dan mengenaskan. Wanita itu bawa ke rumah sakit. Nicholas Lu tidak tertarik pada wanita asing, dan berkata dengan datar. Aku juga pergi. Apa gunanya kamu pergi? Nicholas Lu mengerutkan kening, turun dari mobil, dan ingin membawa Adam Lu kembali. Pada saat itu, dia melihat wanita yang terbaring di tanah. Dia belum pernah melihat wanita ini, tapi mengapa ada perasaan familiar yang tak bisa dijelaskan. Bab 296. Tidak membencinya. Halo, cewek, kamu baik-baik saja kan? Kamu bisa tidak mengatakan sesuatu, jangan mati, aku tidak mau menjadi orang yang mendorong kamu mati. Adam Lu yang biasanya suka berakting menjadi orang dewasa, tapi ketika menemui hal semacam ini, dia tetap panik. Kalau benar dia orang yang membuatnya mati, dia harus bagaimana? Apalagi wanita ini memperlakukannya dengan sangat baik, dia di seumur hidupnya pasti akan merasa sangat bersalah. Suara Adam Lu ini membangunkan Nicholas Lu dari lamunannya. Lelaki itu berjalan mendekat, dia membungkuk, mengulurkan tangan sampai di bawah hidung wanita itu lalu menyentuh urat besar di lehernya. Jangan teriak seperti itu, masih berpikir kalau dia benar-benar mati, cekak masih ada nafas ini. Sambil mengatakan itu, lelaki itu melirik pakaiannya yang robek, melepas jasnya, dan memakaikannya pada wanita itu. Dia kemudian membungkuk dan menggendongnya, tubuhnya sangat ringan, seperti tidak memiliki bobot. Wanita kurus seperti ini bisa-bisanya memiliki keberanian untuk menghadapi orang-orang itu? Nicholas Lu merasa aneh padanya, dan menggendongnya ke arah mobilnya. Jordian menyaksikan adegan ini merasa kaget. Awalnya, dia yang akan mengirim wanita ini ke rumah sakit, tapi karena bosnya sendiri sudah turun tangan, jadi dia tidak perlu lagi mengurusi hal ini. Tapi ya, ini sepertinya wanita pertama yang dipegang atau berdekatan dengan bosnya setelah Nona Wen pergi. Ketika Adam Lu mendengar Clara Mo masih hidup, dia merasa lega dan buru-buru mengikutinya. Ayah,
pelan-pelan, dia sekarang sedang terluka. Nicholas Lu meliriknya, dan anak itu seperti lupa akan usianya, diam. Sambil mengatakan itu, lelaki itu membuka pintu mobil dan meletakkan tubuh lembut di lengannya di kursi belakang mobil. Ruang yang sedikit sempit membuat kontak fisik kedua orang itu lebih dekat, tetapi dia tidak merasa jijik. Nicholas Lu mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi dingin. Sejak kematian Jennifer Wen, dia tidak pernah melakukan kontak fisik dengan wanita manapun. Kecanduan akan kehigienisannya yang awalnya sudah sangat serius semakin parah dan memburuk. Walaupun keluarga Lu masih terus mengatur perjodohannya dengan para wanita yang sederajat dengannya, tapi semuanya ditolaknya dengan bermacam alasan. Dia tidak ada pikiran lain, hanya membiarkan semuanya berjalan begitu saja, dan tidak ingin berhubungan dengan siapapun lagi. Karena mencium aroma tubuh wanita lain, bisa membuatnya merasa mual dan jijik. Tapi, wanita di depannya ini, sebaliknya tidak membuatnya merasakan rasa itu. Setelah merasakan perbedaan ini, Nicholas Lu sedikit bingung dan tidak senang. Dia kemudian dengan sedikit kasar memasukkan wanita itu lalu pergi dari sana. Dia tidak menyukai perasaan yang asing ini. Adam Lu melihat gerakan Nicholas Lu, tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas. Ayah, sikap kasarmu ini, wajar saja membuatmu sampai sekarang masih sendiri. Nicholas Lu mendengar perkataan sinis anaknya, duduk kembali ke kursinya, seolah tidak terjadi apa-apa berkata, menurutmu kamu akan lebih suka kalau aku membawamu ke tempat pelatihan monster atau kembali ke rumah keluarga Lu, Adam Lu tidak bersuara lagi, hanya dengan melotot menunjukkan ketidakpuasannya. Yang pertama pergi ke tempat pelatihan itu dia sama sekali tidak bisa bermain, dan setiap hari harus latihan, dan yang kedua kembali ke rumah keluarga Lu harus mendengar celotehan para tetua, mengharuskannya melakukan ini melakukan itu, dan harus berusaha berakting menjadi anak yang baik, penurut. Semuanya tidak ada yang baik, dan tidak mengasyikkan, dia tidak menyukai semuanya. Nicholas Lu melihatnya diam, tidak mengatakan apa-apa lagi, kemudian dengan tenang mengendarai mobil pergi ke rumah sakit. Di ruang rawat VIP rumah sakit, Clara Mo bermimpi. Dalam mimpi itu, dia mengenakan gaun pengantin putih dan hendak masuk ke gereja bersama Andrew Mo dengan wajah bahagia. Pada saat ini, seorang anak muncul di pintu gereja, dia meraih gaun pengantinnya dan menangis dengan keras. Kamu ibuku kan? Kamu kenapa menikah dengan orang lain? Kamu tidak menginginkanku? Clara Mo yang terkejut seluruh tubuhnya mengeluarkan keringat dingin. Pada saat ini, lelaki lain yang terlihat sangat galak muncul di sebelahnya. Dia meraih lengannya dan berteriak dengan marah, kamu benar-benar wanita yang tidak tahu malu, bisa-bisanya meninggalkan suami dan anakmu lalu kabur bersama laki-laki lain. Ini adalah kejahatan bigami, dan laki-laki ini juga laki-laki yang tidak tahu malu. Lihat bagaimana aku akan mengajarimu. Kemudian, ada gambaran yang kacau, acara pernikahannya menjadi kacau berantakan, tapi dia seperti membeku di tempat, hanya bisa melihat pemandangan yang dia impikan perlahan-lahan runtuh. Tidak, cepat lepaskan aku. Clara Mo membuka matanya lebar-lebar, hidungnya penuh dengan bau desinfektan di udara, dengan ketakutan di matanya. Ternyata itu hanya mimpi. Clara Mo dengan bingung melihat ke langit-langit, baru kemudian dia merasakan kesadarannya berangsur-angsur kembali, dan lapisan keringat pecah di tubuhnya, yang membuat pakaian keringnya basah, membuatnya sangat tidak nyaman. Tapi, setelah beberapa waktu, gambaran yang dia lihat dalam mimpi masih belum hilang dari pikirannya. Ah, kamu kenapa, mimpi buruk? Adam Lu yang menjaganya sepanjang waktu, melihat dia terus panik, dia awalnya ingin membangunkannya, tetapi tidak menyangka Clara Mo langsung duduk sendiri, dan dia juga ikut terkejut karenanya. Baru kemudian Clara Mo melihat kalau ini adalah rumah sakit, dinding yang putih pucat, dan jarum di tangannya membuktikan kalau dia baru saja mengalami mimpi buruk. Bau desinfektan yang datang membuatnya tidak bisa menahan batuk, dan menyebabkan rasa sakit di beberapa bagian tubuhnya. Dia memandang lelaki kecil di depannya dan mengingat apa yang telah terjadi. Saat itu, dia demi menyelamatkan anak kecil ini, bergegas menyerang orang jahat itu. Meski dia berhasil membuat mereka terpaku akannya, tapi dia masih belum bisa mengalahkan orang-orang itu dan dipukuli beberapa kali. Hingga akhirnya jatuh di tanah dengan kepala terantuk dan pingsan. Dia sekarang ada di rumah sakit, apakah dia orang yang mencari orang lain untuk menyelamatkannya? Clara Mo memegang kepalanya yang diperban, sedikit sakit, sepertinya itu bagian yang terantuk tadi. Hanya, kenapa setelah kepalanya terantuk dia tetap tidak bisa mengembalikan ingatannya? Ternyata benar, semua yang ada di drama TV itu hanya pembohongan publik. Dia yang terus berpikiran aneh itu, membuat Adam Lu yang tak diperdulikan menjadi sedikit tidak senang. Apa yang kamu pikirkan?
Dia di sini sudah menunggu lama, dan dia malah tidak memperdulikannya. Dia benar-benar membuat hatinya sedih. Clara Mo saat ini baru menyadari kalau di sebelahnya ada orang. Melihat wajah kecil yang tampan dan tidak terlihat terluka sedikitpun, dalam hatinya menghela nafas lega. Kamu saat itu aman kan? Setelah mengatakan itu, Clara Mo terdiam. Dia bukan tipe orang yang menyukai anak kecil. Melihat anak kecil, juga tidak akan menggodanya. Dia malah berpikir anak kecil sangat rempong, tapi menghadapi anak kecil di hadapannya ini dalam hatinya malah merasa begitu perhatian. Apa maksudnya ini? Clara Mo sambil memikirkan itu, melihat wajah tampan ini, mungkin karena dia sangat tampan jadi membuatnya terlena dan perhatian akannya. Melihat Clara Mo yang terus menatapnya, wajah Adam Lu tiba-tiba menjadi sedikit merah. Wanita ini sungguh aneh, padahal dia sendiri yang terluka. Sekali bangun malah menanyakan keadaannya, dia bagaimana bisa begitu peduli dengannya? Bab 297. Apa karena dia telah? Aku tidak apa-apa, kan kamu yang terluka. Sudah ku bilang jangan memaksakan diri, lihatlah, sekarang keadaanmu seperti ini. Adam Lu berpura-pura tidak peduli, tapi Clara Mo melihat wajah dan telinganya yang memerah, tahu kalau kata-katanya itu berbalik. Padahal dia jelas-jelas peduli dengannya. Kamu mengkhawatirkan aku? Hehe, jangan kepedean. Hei, aku cuma tidak ingin menyusahkan seseorang yang asing untukku, karena aku tidak suka berhutang budi. Maksud hati yang tertebak itu, membuat Adam Lu malu dan marah, dia hampir saja berteriak padanya. Oh begitu? Aku sepertinya juga tidak apa-apa. Kamu tidak perlu takut, aku akan menyusahkanmu, pergilah bermain. Clara merasa anak di depannya ini begitu lucu, padahal dia jelas-jelas peduli, tapi masih tidak mau mengakuinya. Tuan muda, aku ini melihatmu kasihan saja, jadi sengaja menemanimu. Adam Lu sudah menjaganya setengah harian, kalau dia pergi sekarang, dia merasa tidak cukup bertanggung jawab dan dengan cepat mengatakan itu. Clara Mo menatapnya yang cemas hingga tidak bisa mengatakan apa-apa dengan jelas, sudut bibirnya melengkung, dan senyuman muncul, tetapi pipinya terasa sakit ketika dia bergerak. Orang-orang itu memukulnya benar-benar tanpa belas kasih, memukul sampai ke wajah seperti ini benar-benar keterlaluan. Kenapa, kamu kesakitan? Adam Lu langsung melihat wajah kesakitannya dan menjadi cemas. Apalagi wajahnya yang cantik kini semakin bengkak dan lebam, membuatnya merasa sangat bersalah. Itu semua karena dia. Tidak apa-apa. Clara Mo menggelengkan kepalanya, saat dia bangun dari amnesia, luka yang dideritanya jauh lebih serius daripada sekarang. Oleh karena itu, dia tidak terlalu peduli dengan luka ringan semacam ini. Adam Lu dengan ekspresi tidak percaya. Wanita ini benar-benar aneh, dia sudah dipukuli seperti ini dan berkata dia baik-baik saja. Apakah dia takut, dia khawatir? Adam Lu tiba-tiba merasa sedikit terharu, dan berpikir sejenak, aku akan keluar dan meminta seseorang membawakanmu kompres es, rasanya akan lebih nyaman kalau dikompres es. Clara Mo awalnya tidak ingin menyusahkannya, tetapi tak disangka lelaki kecil itu melompat dari kursi dekat tempat tidur dan dengan cepat berlari keluar kamar. Clara Mo melihat dia pergi, tidak bisa menahan senyum. Meskipun mulut anak kecil ini cukup sadis, tapi dia sebenarnya cukup baik. Entah kenapa, saat melihatnya, dia tiba-tiba teringat pada anaknya yang baru dia ketahui hari ini. Kalau dia ada anak, sepertinya anaknya sudah sebesarnya. Juga tidak tahu di mana anaknya sekarang, apakah hidupnya baik-baik saja. Teringat akan anaknya, di bawah mata Clara Mo sedikit berair. Setelah tahu kalau dia mempunyai anak, dia sampai sekarang merasa begitu ajaib, anaknya itu ada di mana, dan siapa ayahnya? Semua ini tidak dia ketahui dengan jelas, dan karena tidak dia ketahui hingga bisa menjadi begitu menakutkan. Dia bahkan khawatir ayah dari anaknya adalah orang yang tak bisa diandalkan. Ya, dia tentunya akan sangat peduli dengan anak yang pernah dia kandung 9 bulan lamanya. Saat memikirkan itu, suara langkah kaki datang dari luar pintu. Clara Mo mengira itu adalah Adam Lu yang telah kembali, melihat ke atas, tetapi dia melihat sosok yang begitu tinggi. Orang itu adalah lelaki dengan sosok tubuh yang sangat tinggi. Dia mengenakan pakaian kasual sederhana, tapi dia tidak terlihat kasual sama sekali, dengan beberapa kancing yang terbuka secara acak, memperlihatkan otot dada yang didambakan para wanita. Fitur wajahnya mirip dengan Adam Lu, tapi ada sedikit misteri dan arogansi dingin di matanya, dan ada semacam keagungan yang orang tidak berani lihat secara langsung. Clara Mo terbengong, perasaan aneh di hatinya membuatnya menatap lelaki itu lama sekali. Nicholas Lu yang melihatnya terus menatapnya, dia malah tidak kesal ataupun marah, sesuatu yang jarang terjadi.
Hanya terbatuk ringan membangunkannya dari lamunannya. Clara Mo dengan canggung tersadar, ada apa dengannya? Sebelumnya juga bukan tidak pernah melihat lelaki tampan, kenapa melihat lelaki ini, bisa bengong seperti ini, sungguh memalukan. Apakah kamu anggota keluarga Adam? Clara Mo menebak, karena orang ini terlalu mirip dengan Adam Lu, dan dia tidak akan percaya kalau dia tidak memiliki hubungan darah dengannya. Aku ayah Adam, terima kasih telah menyelamatkannya. Nicholas Lu masuk, dan di antara gerakannya ada aura aristokrat muncul secara spontan. Namaku Clara Mo. Setelah memikirkan itu, Clara Mo juga memberitahu namanya. Nicholas Lu mengangguk, entah mengapa hatinya merasa sedikit kecewa, dan kemudian matanya tertuju pada wajah wanita itu. Orang yang duduk di ranjang rumah sakit ini telah berganti pakaian rumah sakit yang bersih, pakaian kotor dan robeknya telah dibuang olehnya. Mungkin, karena tulangnya terlalu kecil, mengenakan pakaian itu terlihat seperti anak kecil yang mencuri pakaian orang dewasa. Pakaian itu tergantung longgar di tubuhnya, dan tulang selangkanya terlihat jelas, membuat Nicholas Lu memikirkan saat dia menggendongnya terasa begitu ringan dan hampir tidak memiliki bobot. Tidak dia sangka, wanita selema ini punya keberanian melawan penjahat yang menyerang anak yang tidak dikenalnya. Clara Mo melihat tatapan Nicholas Lu yang tertuju padanya merasa tidak nyaman, dia meliriknya, dan Nicholas Lu terpaku, mata ini. Matanya sangat bagus, sangat mirip dengan mata wanita yang ada di ingatannya, tapi ada sedikit perbedaan. Saat Nicholas Lu masih ingin menelisik perbedaannya, Clara Mo langsung menundukkan kepala. Karena dilihati seperti itu membuatnya tidak nyaman. Apa yang sebenarnya dia lihat? Mungkinkah dia khawatir kalau dirinya punya rencana atau sesuatu untuk menjebak keluarga mereka? Tapi tatapan itu kenapa membuatnya merasa begitu familiar? Itu, aku juga tidak sengaja bertemu dan menolongnya, karena anak itu begitu lucu, aku tidak bisa duduk diam tidak memperdulikannya, tenang saja, aku tidak ada rencana apapun atas semua ini. Nama Adam Lu ini terus terngiang-ngiang di telinganya, dan dia entah kenapa sangat menyukainya. Adam, apakah itu memiliki arti damai aman dan tentram dalam hidupnya? Sungguh nama yang bagus. Kamu salah paham, aku tidak memiliki kecurigaan padamu. Nicholas Lu menjelaskan, ya dia tidak dapat memahami perputaran otak wanita ini kenapa bisa berpikir seperti itu. Apakah dia benar-benar tidak tahu siapa dia? Seandainya itu orang lain, melihat dirinya muncul, kalau tidak menjadi idiot orang itu mungkin akan melakukan perilaku idiot, dan memintanya untuk membayar banyak uang kan? Lagi pula, di kota J, tidak ada yang tahu siapa Nicholas Lu. Kamu telah menyelamatkan Adam, dan kamu adalah penyelamatnya, jadi kamu bisa meminta apapun yang kamu inginkan, kalau berlebihan pun juga tidak masalah, aku bisa memuaskanmu. Kepercayaan diri semacam ini agak arogan, kalau misalnya orang lain yang mengatakan ini, Clara Mo sepertinya akan menganggapnya lucu. Tapi, di mata lelaki yang dalam dan tertutup itu, membuatnya tak tahu mengapa hanya percaya saja. Dengan sikap yang begitu elegan, kata-kata yang diucapkan memang cukup meyakinkan. Hanya, dia memang tidak ingin dibayar, lagi pula untuk Adam Lu, dia menolongnya karena dia benar-benar menyukainya. Tapi, saat dia akan berbicara, kepalanya tiba-tiba terasa sakit seperti ada jarum suntik yang menusuknya, dan rasa sakit yang hebat itu membuatnya tidak bisa berkata-kata. Bab 298. Memanfaatkannya. Kenapa, lukamu sangat sakit? Suara lelaki itu begitu enak didengar, tapi yang suara masuk ke telinganya hanya membuat rasa sakitnya semakin besar. Dia menyingkirkan tangan Nicholas Lu, dan keringat dingin mulai bercucuran. Aku tidak apa-apa. Nicholas Lu melihatnya yang menyingkirkan tangannya, terdiam. Ini sepertinya pertama kalinya ada wanita yang menyingkirkan tangannya dengan keras. Setelah beberapa saat, rasa sakitnya mereda, dan Clara Mo terlihat terengah-engah. Dia kemudian melihat tangan Nicholas Lu yang merah karena tak sengaja terpukul tadi, langsung meminta maaf, tadi tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman, tetapi sekarang sudah tidak apa-apa. Itu, masalah imbalan, tidak perlulah, aku tidak menginginkan apapun, jadi begini saja ya. Clara Mo tiba-tiba ingin lelaki ini pergi dari sini. Indra keenam wanitanya memberitahunya kalau lelaki ini sangat berbahaya, bukan orang biasa yang bisa dia sentuh. Nicholas Lu melihatnya yang keras kepala, padahal jelas tidak ada kemiripan di wajah ini, tapi dia masih merasa melihat bayangan yang tidak asing darinya. Kamu, apakah kamu pernah berada di kota J sebelumnya? Kita, apakah pernah bertemu sebelumnya? Clara Mo membeku sesaat, tetapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya,
Meskipun dia juga memiliki rasa familiar yang tidak dapat dijelaskan, tapi dia tidak memiliki ingatan khusus. Maaf kalau begitu. Nicholas Lu mundur 2 langkah. Dirinya hari ini memang agak tidak normal, dia yang selalu bersikap dingin pada wanita, tapi di luar dugaan dia malah tidak membenci wanita di depannya ini. Tepat ketika kedua orang itu dalam kondisi melamun, Adam Lu berlari kembali dengan 2 kantong di tangannya, dan itu cukup terlihat mencolok. Aku kembali, lihat, apa yang aku bawa? Namun, ketika dia melihat Nicholas Lu juga datang, Adam Lu tiba-tiba menjadi begitu anteng, seperti tikus melihat kucing, dan dengan patuh meletakkan barang-barang di tangannya di atas meja. Melihat Adam Lu yang selalu sombong menjadi kecut, Clara Mo tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Adam Lu melihatnya tersenyum, dan wajah kecilnya yang lucu itu segera memerah. Dia sudah kehilangan muka di depannya. Kenapa kamu tersenyum? Memangnya wajahmu tidak sakit lagi? Cepat kompres pakai es ini, nanti mukamu malah jadi jelek. Adam Lu mengatakan itu demi menyembunyikan rasa malunya. Adam, perkataanmu yang seperti itu sangat tidak sopan. Nicholas Lu mengerutkan kening, dia tidak bisa melihat anak kecil yang tidak menghormati orang yang lebih tua darinya. Adam Lu dari kecil sudah dimanja, sekalipun dia juga tidak tega bertindak serius padanya. Juga tidak tahu apa karena ini, Adam Lu sekarang asal berbicara tidak lagi terlihat seperti anak 4-5 tahun pada umumnya. Ya, aku salah, aku tidak sengaja. Tidak apa-apa, aku tahu kamu tidak bermaksud seperti itu. Melihat Adam Lu yang takut, Clara Mo dengan cepat melepaskannya dari situasi ini. Adam Lu karena ini juga baru menghela nafas lega, melihat Clara Mo. Oh iya, aku bahkan tidak tahu siapa namamu. Namaku Clara Mo. Ketika dia menyebutkan namanya, pikirannya mengelana di 5 tahun yang lalu. Saat itu dia tidak bisa mengingat apapun dan tidak memiliki kartu identitas apapun di tubuhnya. Bahkan nama yang dia gunakan sekarang diberikan oleh Andrew Mo. Saat itu, dia bilang nama ini berarti mulai sekarang hidup tenang dan tentram. Ya, Clara Mo adalah nama yang memiliki harapan yang sangat baik. Clara Mo, baiklah, kalau begitu aku akan memanggilmu Clara, oke? Adam Lu yang biasanya memiliki banyak kosakata. Ketika mendengar kata ini, dia dengan cepat mengerti, dan merasa nama ini sangat bagus. Nicholas Lu meliriknya. Dia bahkan tidak tahu kalau putranya bisa begitu cepat untuk akrab dengannya. Aku tidak mungkin memanggilmu bibikan, bukankah itu akan membuat orang menjadi terlihat sangat tua? Kalau panggil kakak lebih aneh lagi karena perbedaan usiamu dengan ayahku tidak jauh. Adam Lu mengatakan itu dengan berani. Ya, terserah saja, aku tidak apa-apa. Dengar, Clara sendiri pun tidak masalah. Melihat dia yang setuju, Adam Lu tersenyum kepada Nicholas Lu. Apa yang baru saja aku katakan, Nona Mo bisa mempertimbangkannya dan tidak usah terburu-buru menjawabnya. Nicholas Lu mengabaikan Adam Lu dan mengeluarkan kartu nama. Ini informasi kontakku. Kalau kamu sudah memikirkannya, langsung hubungi aku. Kamu sekarang sedang sakit, jadi kami tidak akan mengganggumu. Adam Lu melihat tindakan Nicholas Lu ini, ayahnya bukannya jarang memberikan informasinya kepada orang lain. Sepertinya dia juga menyukai Clara. Perasaan takut dan membahayakan ini muncul di benaknya. Adam Lu mengeluarkan HP-nya. Clara, kita temanan di WeChat yuk, dengan begitu kita bisa saling mengobrol. Clara Mo yang awalnya berpikir tidak akan berhubungan lagi setelah perpisahan ini, tapi ketika melihat sorot mata Adam Lu yang menggebu, dia sedikit tidak tega. Tapi, kamu tidak mau? Adam Lu mengerucutkan bibirnya, wajahnya yang bulat dan putih itu terlihat begitu menggemaskan. Dia tidak pernah ditolak siapapun sebelumnya. Clara Mo melirik Nicholas Lu, sedikit takut dia akan berpikir kalau dia mau memanfaatkannya. Dan juga, kalau ibu anak ini tahu dan salah paham bagaimana? Terserah kalian saja. Nicholas Lu keluar dari sana, tidak menunjukkan sikap setuju tapi juga tidak menolak atau melarang. Dia tidak melarang, cepat, add aku, nantinya kita bisa saling ngobrol. Adam Lu masih cukup memahami pikiran Nicholas Lu, dengan sikap posesif ayahnya dalam mengontrolnya. Kalau dia tidak menghentikannya itu berarti dia menyetujuinya. Baiklah. Clara Mo mengeluarkan HP-nya dan menyerahkannya kepada Adam Lu. Adam Lu memainkan HP yang ukurannya sangat tidak sesuai dengan ukuran telapak tangannya, mengetikkan jari-jarinya dengan cekatan, dan dilakukan dalam waktu singkat. Oke, sudah, lihatlah. Clara Mo menerimanya, menemukan di WeChat-nya bertambah satu teman yang diberi nama Tuan Muda nomor 1 di dunia. Kolom obrolan keduanya disematkan ke atas, dan dia mengedit nama itu dengan menambah 2 emo love. Apakah ini kamu? Nomor 1 di dunia, dia benar-benar berani menamainya.
Adam Lu mengangguk keras, ya, tanganmu jangan sampai kepeleset dan menghapusku ya. Tidak, tidak kok. Clara Mo menggelengkan kepalanya, dan tidak mengubah nama di WeChat-nya. Sebaliknya, dia menganggap ini menyenangkan. Kalau begitu aku pulang dengan ayah dulu, kalau ada kesempatan aku akan datang menjengukmu lagi. Adam Lu mengangguk puas, melompat dari tempat tidur, dan pergi dari sana. Ruangan menjadi sunyi lagi. Clara Mo menggerakkan tubuhnya dan berbaring perlahan. Kehebohan Adam Lu barusan membuat suasana hatinya sedikit membaik, tapi karena kepergiannya ini perlahan membuatnya muram lagi. Dalam benaknya, muncul gambaran siang hari ini, kata-kata yang tidak bisa dia lupakan, dan kata-kata yang menyayat hati dari Rosapan. Masa lalunya dulu, sebenarnya seperti apa? Mungkinkah dia orang jahat, wanita yang sangat jahat, karena kalau tidak, mengapa keluarganya tidak ada yang datang mencarinya? Dan juga, kalau Enrumo tahu kalau dia telah melahirkan seorang anak, dia akan memperlakukannya seperti apa? Bagaimanapun, tidak peduli seberapa baik seseorang, pasti akan ada sedikit rasa keberatan dalam menghadapi ini kan? Bab 299. Kaya dan mewah. Memikirkan itu, membuat suasana hati Clara Mo memburuk. Rasa kantuknya hilang, dia turun dari ranjang, di beberapa bagian tubuhnya masih terasa sakit tapi tidak begitu parah, sepertinya lukanya tidak begitu serius. Melihat sekelilingnya, Clara Mo baru menyadari, ini adalah ruang VIP yang khusus dibuka keluarga Lu untuknya. Kamar yang luas, bermacam peralatan ruang rawat begitu bersih dan berkilau, ada sofa, kasur, meja minum teh, serta meja makan. Semuanya begitu lengkap, sekali lihat sudah tahu ini hanya para orang kaya yang bisa menikmatinya. Clara Mo menggelengkan kepalanya, semua barang ini, bagi mereka hanyalah hal biasa, tapi semua yang biasa ini malah membuatnya merasa takjub. Ternyata, mereka dari awal bukan orang yang sederajat dengannya yang biasa ini. Saat memikirkan itu, terdengar suara langkah kaki. Membuka pintu, seorang lelaki masuk, aku adalah asisten Tuan Lu, aku kemari untuk memberikan barang-barang ini. Clara Mo melihatnya, barang? Barang apa? Dia tidak ingat kalau Nicholas Lu ada mengambil barang-barangnya. Iya, karena Nona demi menyelamatkan tuan muda kecil hingga terluka, pakaian robek, jadi bos memerintahku untuk kemarin mengantarkan pakaian untukmu. Jordian sambil mengatakan itu, memanggil orang di belakangnya untuk menyerahkan setumpuk pakaian padanya. Sekali orang-orang itu masuk, Clara Mo langsung terkejut. Kalaupun ingin mengganti, harusnya 1 atau 2 pakaian sudah cukup, tapi Nicholas Lu malah memberinya setumpuk pakaian yang bermerek padanya. Lagi pula dia orang yang bekerja dalam bidang fashion, melihat beberapa merek ini sudah terbiasa untuknya, dan melihat sekilas pun sudah mampu membuatnya tahu ini barang dari mana saja. Tidak perlulah. Ini terlalu berlebihan. Clara Mo sangat terkejut, dia yang biasanya hemat dan tidak akan membeli barang-barang bermerek ini, tapi Nicholas Lu malah mengirimkan barang-barang ini, membuatnya merasa tidak nyaman. Nona Mo tidak usah mengelak, kalau kamu tidak menginginkannya, bos akan terus mengirim orang untuk mengirimkan barang sampai kamu mau menerimanya. Jordian memandang Clara Mo dan berbicara dengan tenang. Nicholas Lu tidak mau berhutang budi kepada orang lain, sikapnya terhadap penyelamat keluarganya, dia pasti akan membayarnya berlipat ganda, sedangkan untuk memberikan beberapa pakaian ini itu baginya hanya sepotong kue. Hah? Kepala Clara Mo rasanya mau pecah, melihat pakaian yang bertumpuk di sofa seperti bukit, sedikit terpesona. Apa-apaan ini, jadi orang kaya kalau membalas budi seperti ini ya? Kalau begitu, aku hanya mengambil 1 pakaian, 1 sudah cukup. Tidak, kamu harus menerima semuanya. Jordian bersikeras. Meski ada senyuman di wajahnya, tapi di sana juga ada semacam pesona yang tidak bisa disangkal orang. Tepat ketika Clara Mo masih pusing tidak tahu harus bagaimana menangani hal-hal ini, tiba-tiba ada orang lain lagi yang mengetuk pintu. Nona Mo, makan malammu. Clara Mo sedikit terkejut, dia berjalan dan membuka pintu, dan melihat seorang staf medis membawa sekotak makanan, aku tidak meminta siapapun untuk membawakanku makanan. Tidak, ini milikmu. Dalam kecelakaan bertahun-tahun yang lalu, selama Clara Mo tinggal di rumah sakit, ini adalah pertama kalinya staf medis merawatnya dengan seksama. Tuan Lu yang memerintahkannya. Sikap orang itu begitu menghormati Clara Mo. Clara Mo merasa sedikit tidak nyaman dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan ini. Alhasil, melihat ke belakang, Jordian pun mengambil kesempatan ini untuk pergi, dan meninggalkan semua barang di sana. Apa yang mereka lakukan ini? Clara Mo tidak bisa berkata-kata.
Tepat ketika Clara mau melihat barang-barang di depannya, pikirannya terputus dengan bunyi dering telepon. Clara, di mana kamu? Kamu hari ini bukannya bilang akan mencoba gaun pengantin? Aku sudah lama di sana, tapi kamu di mana? Ketika Feniaye membuka mulutnya, dia langsung mengeluh dan membuat Clara mau terpaku. Feniaye adalah teman terbaiknya setelah amnesianya. Acara pernikahannya ini, dia sebelumnya telah membicarakannya pada Feniaye. Mereka akan pergi ke toko pengantin untuk mencoba gaun pengantin bersama dan menyuruhnya untuk melihatnya dan memberikannya ide. Siapa yang tahu, setelah itu terjadi semua ini, dia masuk rumah sakit, kepalanya pusing, dia benar-benar tidak berminat untuk memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dan ingin melupakannya. Hei, maafkan aku di sini sedang ada sesuatu, bukannya sengaja melupakan janji. Karena dia yang tidak menepati janji, jadi Clara Mo langsung mengakui kesalahannya dengan baik. Memangnya apa yang lebih penting dari gaun pengantinmu? Mungkinkah calon ibu mertuamu yang jahat itu datang untuk mencari kesalahan lagi? Kamu coba pikir ya, kamu bagaimana bisa dibully dengan wanita tua seperti itu? Apakah kamu mau aku membantumu? Feniaye adalah orang yang belak-belakan. Mendengar nada suara Clara Mo yang aneh, membuatnya langsung teringat pada wajah Rosapan yang menjengkelkan itu. Kalau Clara Mo masih dengan anteng dan menerima sikapnya menikah begitu saja, maka dia di masa depan nanti mungkin akan menderita. Oleh karena itu Feniaye memiliki kebencian yang dalam padanya. Bukan. Walaupun tebakan Feniaye benar, tapi walaupun sikap Rosapan kali ini masih sangat menjengkelkan, alasannya tetap tak bisa dilampaui. Nah kalau begitu ada apa? Kamu sekarang di mana? Feniaye mendengar suara Clara Mo yang terputus, semakin cemas. Mungkinkah benar terjadi sesuatu? Dia terdengar begitu lemas tak bertenaga. Nanti setelah pulang aku akan memberitahumu. Kalau kamu sekarang tidak mengatakannya, hubungan pertemanan kita putus, jadi cepat katakan. Feniaye yang sudah tidak sabar membuat Clara Mo tidak berdaya akhirnya hanya bisa berkompromi. Aku ada sedikit masalah, sekarang di rumah sakit. Hah? Feniaye berteriak, rumah sakit mana? Aku akan segera ke sana. Clara Mo sedikit terharu ketika mendengar teman yang baik ini mau datang mencarinya. Kamu memangnya tidak sibuk? Mau seberapa sibuk, aku tetap harus pergi dan melihat keadaanmu. Jangan bicara omong kosong lagi, cepat kirim alamatnya. Meskipun kata-kata Feniaye sangat belak-belakan, tetapi rasa kekhawatirannya itu terlihat jelas, dan Clara Mo memberinya alamat dengan di wajahnya terlihat sedikit lega. Tak lama, Feniaye bergegas ke tempat itu. Melihat memar dan wajah bengkak Clara Mo, dia mengerutkan kening. Ada apa? Ada orang yang memukulmu? Bagaimana dengan orang itu? Sudah tertangkap. Clara Mo tersenyum untuk menunjukkan kalau dia baik-baik saja, dan Feniaye memandangnya dengan acuh. Keadaan baik-baik saja, kenapa bisa tiba-tiba dipukul? Kamu biasanya juga tidak suka membuat masalah. Ya, jadi telah terjadi sesuatu. Clara Mo tidak menyembunyikan apapun dari Feniaye, dan dia mengatakan semuanya. Feniaye sambil mendengarkannya mengangguk. Setelah mendengarkannya, dia melirik ruang rawat yang mewah, dan kemudian tatapannya beralih ke tumpukan pakaian bermerek. Dia tidak bisa menahan histerisnya. Apakah kamu bercanda? Tuan muda mana yang kamu temui? Karena mereka sudah mengatakan demikian, mengapa kamu tidak membiarkannya memberimu banyak uang, dan kemudian menghabiskan sisa hidupmu tanpa perlu khawatir? Wajah Feniaye sedikit kesal. Clara Mo ini mengapa bisa begitu polos? Orang biasa yang menghadapi ini, bagaimana bisa sepertinya tidak menuntut apa-apa? Aku membantunya juga bukan demi ini. Aku tahu sikap baikmu, hanya bertemu dengan orang yang bisa menghabiskan uang seperti ini susah untuk ditemui. Bab 300. Suara yang begitu serak. Kamu tahu tidak, kalau Nicholas mau membantumu, maka jalanmu ke depannya pasti akan mulus. Feniaye menepuk pahanya sendiri. Temannya ini sungguh sangat polos sampai bisa dianggap idiot. Nah, ya sudahlah ya. Clara Mo tidak menceritakan kalau dia mendapat kontak Nicholas Lu, dia sudah memutuskan kalau dia tidak akan terlibat dengan orang itu. Nah, kamu terluka seperti ini, mana Andrew? Kalau si Rosa itu sudahlah ya, tapi kalau tunanganmu juga tidak datang menjengukmu, apakah ini tidak keterlaluan? Dia sedang sibuk kerja dan masih di luar negeri. Membicarakan tentang Andrew Mo, membuat hati Clara Mo sakit. Dia belum memiliki keberanian untuk menghubungi orang itu. Ketika dia berpikir kalau dia akan menghadapi rasanya ditinggalkan, Clara Mo sangat takut. Karena dia tidak punya apa-apa, jadi dia sangat khawatir dengan apa yang dia miliki sekarang. Kalau itu hilang darinya, dia harus bagaimana?
Jangan bilang padaku, kalau dia bahkan tidak tahu sesuatu telah terjadi padamu. Fenia Ye kaget, bagaimana mungkin seorang tunangan mengabaikan masalah besar yang terjadi dengan wanitanya seperti ini. Perasaan cinta di antara mereka, menurut pendapatnya agak terdistrosasi. Apalagi Enrumo, meski selalu bertingkah sangat mesra dan toleran, namun apa yang dilakukannya, seakan-akan dipisahkan oleh topeng yang membuat orang bingung dengan yang sebenarnya. Hanya, saat Fenia Ye mengatakan ini pada Claramo, dia tidak mendengarkan nasihatnya dan dia juga tidak enak untuk berbicara lagi. Sekalipun sibuk, Masak tidak bisa meluangkan waktu. Kalau sesuatu terjadi padamu di masa depan, apakah dia akan membiarkanmu begitu saja? Lalu apa gunanya menikah? Akhir-akhir ini ada banyak masalah di perusahaan, waktu teleponnya padaku makin sedikit daripada sebelumnya. Namun, menurutku ini normal, dan setelah dia menyelesaikan semuanya dia akan kembali ke keadaan semula. Claramo yang pada awalnya tidak terlalu merasakannya, hanya sedikit kecewa, tetapi ketika Fenia Ye mengatakan ini, di dalam hatinya tidak dapat menghindari rasa sedih ini. Tidak peduli seberapa dewasanya seorang wanita, dia tetap membutuhkan seorang lelaki untuk merawatnya, terutama pada saat-saat yang rentan ini. Namun, untuk tidak membiarkan Enrumo kesal dengan dirinya, Claramo biasanya tidak mengambil inisiatif untuk mengganggunya. Normal apanya? Kamu tidak menonton drama di TV ya? Kalau seorang lelaki menyukai seorang wanita, dia pasti hanya ingin mengobrol dengannya 24 jam sehari dan bersama setiap hari. Dia sekarang sangat dingin terhadapmu, kalau kamu terus seperti ini, setelah menikah nanti apa kamu mau tetap hidup seperti ini? Tidak akan. Claramo mengatakan itu, tapi dia mulai tidak merasa percaya diri. Lelaki yang tidak ingin menghubungimu lagi pasti bukan karena dia sibuk bekerja, kalau bukan karena dia tidak tertarik padamu lagi, kemungkinan lainnya. Dia telah tertarik pada orang lain. Kata-kata Fenia Ye membuat wajah Claramo pucat. Rasanya pada Enrumo, dia tentu mempercayainya sepenuh hati, tapi ternyata benar, dia tidak sekuat yang dia pikirkan, dan dia masih membutuhkan kenyamanan dan perhatian. Sudah lupakan, kamu pikirkan saja sendiri. Aku lapar, mau pergi keluar beli makanan lalu kesini lagi. Fenia Ye juga tidak ingin terus memaksanya melakukan apapun, jadi dia mengganti topik pembicaraan. Claramo kemudian teringat kalau ada makanan yang diantarkan oleh staf medis tadi, tidak perlu, di sini ada makanan. Fenia Ye mengangguk, dan Jennifer Wen membuka kotak makanan, dan ketika dia melihatnya, dia terkejut. Makanan di dalamnya, adalah semua makanan kesukaannya. Tapi dia sepertinya tidak pernah membicarakan makanan kesukaannya pada Nicholas Lu. Orang itu, bagaimana bisa tahu tentang ini? Claramo tiba-tiba merasa merinding, jangan-jangan dia sudah menyelidikinya dengan begitu jelas. Kenapa? Ini kan makanan kesukaanmu semua. Fenia Ye melihatnya, sedikit tidak mengerti. Claramo menggelengkan kepala, melihat makanan itu, tiba-tiba kehilangan selera makan. Di satu sisi, masalah Enrumo masih terus menghantuinya, di sisi lain. Keberadaan Nicholas Lu membuatnya merasa tidak nyaman. Setelah mengambil beberapa gigitan, Fenia Ye menawarkan dirinya untuk menemaninya satu malam ini, mungkin karena melihatnya tinggal di sini sendirian terlalu menyedihkan. Claramo tidak menolak. Keduanya membersihkan tempat tidur, lalu berbaring, menghabiskan waktu dengan bosan. Ada sebuah program mediasi yang membosankan di TV. Tentang seorang lelaki yang menikah dengan seorang wanita, dan dia ternyata pernah melakukan aborsi sebelumnya dan pihak lelaki tidak dapat menerimanya, keduanya akhirnya bertengkar. Claramo melihat ini ikut melamun. Di layar, seorang lelaki dan seorang wanita sedang berdebat dan bertengkar, pembawa acara hampir gagal fokus dan sepasang suami istri itu hampir menggerakkan tangannya. Menurutmu, apakah setiap lelaki tidak bisa menerima kalau wanitanya telah melahirkan anak orang lain? Claramo melihatnya, sedikit tersentuh dan sedikit kecewa, dan tanpa sadar bertanya apa yang dia pikirkan. Anak. Kenapa tidak bisa menerimanya? Sekarang sudah tahun 9012, apakah masih ada yang peduli tentang ini? Tapi wanita ini benar-benar salah menyembunyikannya, terlalu naif dan pantas saja ketahuan. Setelah mengatakan itu, Fenia Ye seperti menyadari ada yang salah dengan Claramo dan menatapnya dengan cermat. Tidak apa-apa, aku hanya bertanya. Claramo dengan bingung mengalihkan pembicaraan. Menurutku, selain anak lelaki culun yang harus mewarisi tahta dalam keluarga, semua orang tidak akan peduli dengan hal ini. Jadi bicaralah terus terang, lagi pula, ada begitu banyak ibu kedua yang memiliki anak dan telah berhasil menemukan kebahagiaannya sendiri kan?
Clara Mo mengangguk, tapi masih bingung. Feniaye yang melihatnya yang murung, jadi berhenti berbicara. Dia tahu sedikit tentang masa lalu Clara Mo, tetapi tidak begitu jelas. Dia tahu kalau dia telah mengalami banyak liku-liku, tetapi dia tidak mengetahui itu secara spesifik. Dia tidak mungkin terus menanyakan hal privasi seperti itu dan hanya bisa menghiburnya. Acara seperti ini hanyalah naskah yang ditulis oleh sutradara. Kamu tidak perlu terlalu peduli, karena kalau kamu begitu serius, maka kamu akan kalah. Clara Mo yang masih bingung mendengarkan kata-kata hiburan dari Feniaye, dia tahu maksudnya baik, tetapi kalau menghitung semua pengalaman masa lalu hidupnya secara mendetail, itu akan lebih tidak masuk akal daripada apa yang disebut skrip di acara TV. Tapi hidupnya masih harus dijalani. Dia ingat apa yang dikatakan Andrew Mo. Pada hari dia memintanya untuk berkencan dengannya, dia tidak bisa mempercayai telinganya, mengira itu adalah lelucon, tetapi dia dengan tegas mengatakan kalau dia tidak peduli dengan masa lalunya. Karena kalimat ini, walau sikapnya nanti menjadi semakin acuh tak acuh, dia tidak pernah meragukan apapun tentang apa dia tidak mencintainya atau tidak perlu memiliki hubungan dengan orang sepertinya. Jadi, haruskah dia lebih percaya padanya? Sambil memikirkan itu, Clara Mo berdiri, aku mau ke kamar mandi. Mengunci pintu, dia menyalakan telepon dan menghubungi nomor Andrew Mo. Setelah memikirkan perbedaan waktu, dia di jam segini seharusnya baru saja bangun. Nada dering telepon berdering sebentar. Bagi Clara Mo, detik-detik singkat ini seperti seabad. Dia menahan nafas dan tidak berani melewatkan sedikit pun gerakan dari sisi lain. Akhirnya, telepon tersambung. Halo. Suara Andrew Mo sedikit lelah dan agak tidak sabar. Ini aku. Clara Mo merasa sedikit tegang. Saat dia berbicara, dia terlihat ragu-ragu dan tidak tahu harus bagaimana mengatakannya, agar bisa lebih mudah diterima orang lain. Ada apa? Suara Andrew Mo terdengar, samar-samar Clara Mo merasa suaranya sangat serak, sangat berbeda dari suara lembut biasanya. Nampaknya nafasnya terdengar begitu berat. Apakah dia sedang tidak sehat?